pas sehari sebelum ulang tahun dia. Oh my god. Itu udah kayak, aduh, rasanya udah kayak, aduh, yang harapannya udah segini nih. Terus kita kan optimis banget gitu, oh ya pastilah. Terus aku juga kayak cerita sama semua orang, tiba-tiba drop pendarahan. Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. Hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga Iting. Oke, kita udah lama banget nggak bahas soal bayi tabung. Dan emang kebetulan teman aku itu alhamdulillah berhasil menjalankan program bayi tabung. Nah, ini ada Rianti Cartwright sama Cass. Aku pengen ngobrol-ngobrol banget gimana perjuangannya mereka untuk akhirnya bisa mendapatkan buah hati. Udah, mendingan kita langsung tanya-tanya langsung biar lebih jelas dan dapat penjelasan dari pasangan yang sedang berbahagia ini. Hai. Hai. Akhirnya kita dari janjian mau ngobrol ketemu bareng sampai akhirnya harus video callan. Aduh, tapi aku bahagia banget dengernya. Yeay. Akhirnya ya, kita nyusul. keren banget. Di tahun berapa ya kita bahas? Dari 2017 kan ya, waktu di 2016. Lolita itu yang kamu datang terus kita 2016 lahiran Kalindra, lahiran Kanaka. benar. Cerita dikit ya. Ini kan sebenarnya di Boleh. Instagramnya Rianti juga udah cerita kan kalau misalkan kalian menjalankan program bayi tabung. Betul. Nah, aku pengen cerita dikit. Sebenarnya pernikahan kalian tuh sendiri, Rianti sama Cash tuh udah total berapa tahun ya? 9 tahun jalan 10 tahun. Jadi September tahun ini kita 10 tahun. Iya. Wow. Ada kayak, jadi kami nikah 2010. Wow. Udah lama loh. Panjang Masih abang. ya. Tapi kan kalau memang untuk program seriusnya sendiri kan kalian ngejalaninnya belum terlalu lama kan. Biasanya kayak let it flow aja Belum. kan. Iya. Emang dari pertama kita ngobrol tuh tahun 2016 tuh udah kepikiran, udah kayaknya kita harus program deh. Soalnya kan udah katanya kalau kita udah aktif mencoba selama 2 tahun terus gak jadi-jadi harusnya kan dicek. Cuman mungkin waktu itu kita terlalu santai ya. Belum ada pikiran aja ke sana sih. Iya, tapi kita cukup terinspirasi sama cerita kamu. Jadi kita udah mulai kayaknya mungkin kita bisa explore nih gitu kan si opsi bayi tabung gitu kan, IVF. Tapi baru bisa terlaksana itu tahun lalu. Harusnya tuh tahun 2018. Kita udah bilang yaudah tahun 2018 kita mulai nih IVF gitu kan. Tapi tiba-tiba aku dapet sinetron. Aku dapet sinetron terus kita discuss, aduh gimana nih, kayaknya susah kalau misalnya nggak mungkin kan mulai program kalau lagi sinetron kan, soalnya jadwalnya juga ketat banget. So akhirnya kita komitmen, oke, boleh sinetron tapi cuma setahun. Jadi pokoknya mau nggak mau tahun 2019 kita harus fokus ke program. Karena kita udah bikin komitmen, ya udah 2019 kita langsung mulai. Jadi selesai sinetron Januari, Februari langsung ke Morula. Terus langsung ditanya. Langsung tanya kan sama dokter Caroline kan, ini mau prosesnya mau inseminasi dulu atau mau program dulu atau mau langsung IVF. Terus kita pikir ya udahlah IVF aja langsung. Oke, jadi Iya. dari tahun 2019 ini cobanya langsung satu kali langsung berhasil ya? Enggak, jadi maksudnya langsung ke IVF, kita memilih langsung bayi tabung. Jadi kita enggak melewati kayak program insen gitu kan, ada tahapannya kan sebetulnya kan. Misalnya ini nggak bisa, baru ini. Soalnya kan bayi tabung tuh sebetulnya tahapan akhir ya. Iya. Cuman karena konsiderasi umur dan lain-lain, aku mikir ya udah langsung aja. Jadi kita langsung Maret langsung ovum pick up, tapi nggak bisa langsung embrio transfer karena hormon aku katanya terlalu bereaksi.
sama si suntikan-suntikan itu. Jadi kita nunggu dulu 2 cycle, baru Mei kita coba dengan 2 embrio, tapi gagal. Oh, jadi udah sempat coba yang pertama, itu berarti Jadi FET kita ya? dapat 3 embrio. Oke. Dicoba 2, ceritanya mau kembar langsung nih. Amin. Sekali ya. Sama. Tapi nggak jadi. Iya. Tuhan berkehendak lain. Sama sekali tidak ada perkembangan sama sekali? Nggak ada. Jadi aku padahal udah optimis banget kan. Terus kan kita ada yang namanya 2 week wait kan, penantian 2 minggu itu. Tiba-tiba aku pendarahan, dapet pas. Di 2 minggu? Iya, di 2 minggu. Pas sehari sebelum ulang tahun dia. Oh my god. Itu udah kayak, aduh, rasanya udah kayak, aduh, yang harapannya udah segini nih. Terus kita kan optimis banget, ini udah pasti lah. Terus aku juga kayak cerita sama semua orang, tiba-tiba drop pendarahan. Ini suamiku. Mau ikutan Halo. ngobrol. Selamat ya. Hai, 7 bulan. Opa. 7 bulan. Waduh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Balik lagi ke pertanyaan IVF. Yes. Tips apa yang membedakan IVF pertama yang belum berhasil sama IVF yang kedua nih yang akhirnya berhasil? Dari dua-duanya nih, sisi istri dan sisi suami. Pertama kita, I think kita prosedur yang lain juga ya, kita ke naturopath dan kita ke acupuncture. Well, Rianti sih, gue nggak sama sekali nggak acupuncture sakit ya. Dia nggak mau. Takut jarum ya. Kontor ya. Tapi hasilnya juga bisa kelihatan dari kita ke naturopath dan acupuncture, apa ya, kita blood test juga setelah itu dan memang ada Jadi peningkatan. sebelumnya kita tes lab dulu, terus kita program 3 bulan, terus tes lab lagi, emang ada peningkatan. Peningkatannya ya nggak hanya kayak 1-2%, tapi ya kayak lumayan 35%. 35%. Wow, 35% lumayan Jadi, juga. Apanya sih yang mau dibenerin itu, Ri? Jadi itu katanya gini, jadi sebetulnya waktu itu kayak mereka bingung masalahnya tuh apa sih dalam rahim aku gitu kan. Jadi mereka menyarankan aku melakukan laparoskopi. Tapi aku masih takut soalnya kan belum pernah dioperasi kan, itu kan bener operasi beneran ya gitu kan. Jadi kayak aduh takut nih mau dioperasi. Terus teman aku nyaranin coba aja acupuncture sama naturopati 3 bulan. Terus aku pikir ya udah kita coba itu. Jadi aku udah siap tuh menjalani laparoskopi, tapi karena takut ya udah coba yang lain-lain dulu deh gitu kan. Jadi langsung aku coba ke Tangkuban Perahu Healthcare dengan Dr. Weni, itu acupuncturist, sama ke Joshua Lee di Jelambar untuk naturopati. Naturopati itu kayak obat-obatan herbal untuk ningkatin progesteron. Terus katanya kalau acupuncture itu bisa nebelin rahim. Jadi gitu. Jadi kita melakukan itu selama 3 bulan. Terus kata susternya emang waktu aku embrio transfer yang kedua ini rahim aku lebih tebal. Gitu. Jadi Mas Rafi kita mungkin karena udah bukan trauma ya, tapi kayak agak pesimis karena pengalaman kegagalan sebelumnya. Jadi kita nggak cerita sama siapa-siapa. Jadi kayak aku udah kayak, ya udahlah coba aja, kalau misalnya gagal ya udahlah, baru kita mulai dari awal juga nggak apa-apa deh, gitu kan. Sekarang tuh yang kedua ini masih less stress dibanding yang pertama kan? Karena nggak terlalu banyak. Ya udahlah gitu. Waktu awal kan pasti. Benar. Mungkin kita lebih lebih matang aja lah. Udah menjadi IVF survivor, udah jadi menjadi IVF warrior, udah kayak lebih dewasa aja gitu menyikapinya, kayak ya udahlah kita coba aja, kalau memang belum ya udah kita juga harus belajar menerima gitu kan. Dan mensyukuri apa yang Tuhan udah kasih gitu kan. Jadi lebih legowo gitu ya. Benar. Pas udah 2 minggu kan tes darah kan ke Morula paginya, harusnya hasilnya tuh sore-sore, jadi kita lunch ketemu sama teman-teman. Tiba-tiba masuklah WhatsApp dari Morula. Masuk kayak, selamat ya Bu, hasilnya positif. Kita kayak, itu rasanya gimana? Tapi aku belum ngomong sama kasih. Oh my god. Itu rasanya sih kayak, aduh nggak bisa digambarkan ya, kayak masih nggak percaya. Terus ya udah kita lunch biasa lah sama temen-temen. Terus di mobil aku nggak tahan, aku langsung bilang sama dia, udah nangis. Baru pas 12 minggu barulah kita cerita sama semuanya, maksudnya udah safe lah. Terus udah kayak pas 10 minggu kan kita melakukan NIPT test kan. Iya. Intinya yang paling penting selain kita menunggu waktu yang tepat, kita juga harus tetap berusaha. Nah, itu pelajaran buat kita berdua sih. Dan itu sih message yang kita terus sampaikan.
sampaikan ke orang-orang, please, you feel, you might think lo healthy di luar, tapi you have to get your blood check, like apa yang perlu dikurangin, apa yang perlu ditambahin, harus tahu. Karena kita bisa aja kelihatan sehat, tapi kita nggak tahu apa yang kurang, itu bisa bertahun-tahun gitu. Benar. Dan kami merasa tuh kayak masalah kayak kemandulan atau infertility itu masih ada stigmanya kan. Jadi orang tuh suka malu untuk ngomongin atau membahas atau bertanya, tapi jadinya malah mereka nggak cari bantuan atau mereka ngapa-ngapain. Iya, nggak mulai. Jadi sebenarnya kalau boleh kasih pesan nih buat teman-teman di sana mungkin yang lagi punya masalah infertilitas gitu, yang memang udah bertahun-tahun menikah tapi belum ada hasil juga. Sebenarnya jangan pernah takut untuk judgement mandul. Benar. Karena sebenarnya di dunia kedokteran yang sekarang sudah sangat canggih ini, di dunia infertilitas, kata-kata mandul itu udah nggak ada ya. Sama sekali. Maksudnya kayak selama masih ada sperma, selama masih ada rahim dan juga sel telur, yaitu di Indonesia pasti bisa gitu. Masih ada solusinya. Jadi memang message-nya adalah get help. Jangan sendiri aja, coba cuman kayak berharap tanpa usaha. Dan ternyata di Indonesia pun teknologinya udah ada gitu, jadi nggak usah malu, nggak usah takut. Dan ternyata kayak especially apalagi di kota besar ya, dengan polusi, dengan stres, sebetulnya infertilitas bukan sesuatu yang jarang, banyak juga loh ternyata pasangan-pasangan yang mengalami hal yang sama, cuma mereka nggak sadar, mereka nggak aware gitu. Aku juga jadi senang banget, maksudnya sekarang ini banyak banget teman-teman selebriti juga akhirnya mereka berani untuk share, speak up berani untuk share tentang pengalaman kita ngejalanin bayi tabung. Karena kalau menurut aku dengan kekurangan aku, pasti Rianti dan Cash juga dengan kekurangan Rianti dan Cash, dan teman-teman lain yang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, itu tetap bisa fight, tetap bisa usaha, ikhtiar untuk akhirnya membuahkan hasil, itu bisa mempunyai keturunan. Amin. Aduh, ini kalau ngomongin soal bayi tabung nggak selesai kita. Kalian ini berarti udah masuk 7 bulan, berarti kelahirannya bulan Juli. Mudah-mudahan di Juli akhir. Oke, kalau gitu kita sekalian pamit. Thank you banget udah sharing ya. Thank you guys. Bye. Sehat-sehat. Thank you. Sehat-sehat ya kalian berdua. Lancar lahirannya. Bye. Nah guys, ini seru banget kalau udah ngomongin soal bayi tabung karena memang aku senang banget kalau banyak selebriti, makin banyak teman-teman influencer atau selebriti yang sharing tentang pengalaman mereka menjalankan bayi tabung. Itu at the end itu membuka wawasan, membuka peluang teman-teman supaya ini kan adalah sebuah teknologi gitu, teknologi yang memang udah halal. Pakai spermanya sperma suami pastinya, sel telurnya juga sel telur istri pastinya, terus juga ditaruh di rahim istri juga gitu. Jadi aku bukan sedih ya, aku lebih kesel kalau ada orang yang masih stigmanya masih kayak itu haram apa segala macam gitu. Karena sekarang udah nggak kayak gitu. Karena sebenarnya itu udah memang menurut ulama juga udah nggak masalah, MUI juga nggak masalah. Menurut aku tuh orang-orang yang tadi ngomong kayak gitu, menurut aku tuh mereka itu nggak ngerti. Nah, kenapa mereka nggak ngerti? Karena mereka tidak dapat ilmu. Kenapa mereka tidak dapat ilmu? Karena tidak banyak yang menyuarakan. Nah, sekarang tugas kita sebagai orang yang pasangan yang sudah mengalami IVF, kita share ilmunya. Jadi semua orang yang sudah menjalankan IVF, menjalankan insem, nah itu mereka share supaya semua orang tahu, oh begini. Mudah-mudahan dengan adanya kita share itu tambah banyak doa yang masuk ke kita semua yang sedang berjuang. Yang sekarang lagi pada berjuang, mudah-mudahan dengan adanya vlog ini jadi lebih semangat. Amin. Ya kan? Ikhtiarnya mungkin dengan cara A, B, C, D, E, tapi tujuannya satu, punya keturunan. Ya, nanti kita tulis juga di deskripsi, itu ada perjalanan aku bayi tabung. Nanti kita kasih linknya di situ, jadi kalian bisa lihat gimana sih kalau mau OPU, gimana sih kalau mau embrio transfer gitu. Nanti kita kasih linknya di deskripsi. Kita kasih playlist. Yes. Kayaknya sekarang waktunya untuk pamitan. Kita lagi beduk. Iya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe. Semoga bermanfaat. Dadah. Makasih ya
udah nonton YouTube channel aku, jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.